Hai teman-teman investor, kembali lagi dengan kita di channel Sobat Saham. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu instrumen investasi yang mungkin beberapa orang belum paham. Apalagi pas COVID ini, kita tidak bisa bikin usaha fisik karena ya itu lockdown dan PSBB sebagainya. Juga karena beberapa kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan adanya kumpul. Sebenarnya ada beberapa instrumen investasi, tapi yang akan saya jelaskan yang di video ini adalah saham. Jadi apa itu sebenarnya saham? Jadi saham bisa diartikan sebagai suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan dan yang dibelinya. Jadi analoginya seperti ini. Misal ada namanya si A, dia menjadi CEO perusahaan, kita bilang perusahaan A. Dia ingin membuat usaha lagi atau ekspansi atau apapun itu menjadi usaha B. Jadi dia ingin mengembangkan usaha. Nah, tapi posisinya si A ini tidak ada cash, tidak ada uang, tidak ada modal segar lah untuk membuat usaha B ini. Dia cuman punya usaha atau perusahaan A dengan total aset misalkan 100 juta rupiah. Nah, terus apa yang bisa dilakukan dengan si A ini? Dia akhirnya membagi aset ini menjadi saham, lembar saham melalui Bursa Efek Indonesia. Dibagilah misalkan 50% atau 50 juta dari asetnya dia dan dibagikan ke publik. Diharapkan publik menyerap saham tersebut dan si A ini mendapat dana segar 50 juta untuk membuat usaha baru, yaitu usaha B. Dan publik secara tidak langsung memiliki usaha atau kepemilikan saham 50% di usaha atau perusahaan A. Seperti itu. Jadi intinya si A ini dia kan ingin punya usaha B, tapi tidak punya modal. Dia hanya punya usaha A dengan aset 100 juta. Dia ingin membagikan beberapa kepemilikan di usaha ini kepada masyarakat yang tadi saya jelaskan itu. Dan dengan pertukaran itu, jadi si investor atau publik ini memberikan uang atau dana segar ke CEO A ini, dan CEO A ini memberikan lembar saham senilai 50 juta kepada investor gitu. Jadi seperti itulah proses mekanisme saham itu. Jadi kalau kita membeli saham, sama halnya kita membeli perusahaan CEO tersebut seperti itu. Baik, jadi apa yang kita dapatkan kalau kita investasi saham? Ya kan yang kita carikan diinvestasikan pasti cuan ya, untung ya. Jadi ada dua keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita berinvestasi di saham. Yang pertama adalah capital gain. Jadi kita cek misalkan dana ini kita cek aja salah satu saham. Biar saya bisa menjelaskan apa itu capital gain. Jadi capital gain ini seperti ini ya. Misal 1 tahun. Nah ini, jadi pada saat kita membeli saham di harga misalkan di hari Jumat 25 September 2020 pada saat harga 675. Nah, nanti kalau misalkan saham itu naik misalkan ke harga 800, artinya kita mendapat selisih harga. Nah, selisih harga itulah dari pembelian dan penjualan itu yang bisa kita
anggap atau kita sebut dengan capital gain atau keuntungan yang kita dapatkan dari saham. Misalkan satu lot, kita pembelian ini harus minimal satu lot ya, atau satu lot itu 100 lembar saham. Lalu yang dividen itu adalah bagi hasil dari setiap keuntungan. Biasanya perusahaan itu bagi hasil dari keuntungan penjualan atau operasional dari saham itu, dari perusahaan itu sendiri, itu menjadi bisa diberikan kepada investor dalam bentuk dividen. Itu bisa setahun sekali atau setahun 2 kali, tergantung kebijakan perusahaan itu sendiri. Nah, terus kita kalau investasi kan kita melihat profil risk dan rewardnya ya, resiko dan apa yang bisa kita dapatkan dari instrumen investasi itu. Kalau di saham ini kebetulan instrumen investasi yang cukup beresiko tinggi, tapi gain atau keuntungan yang didapat juga lumayan banget gitu loh. Jadi tergantung kalian, ini instrumentasi, salah satu instrumentasi investasi, terserah kalian atau tapi menurut saya, kalau saya sih investasi ya, jadi ada trading juga, ada investasi juga. Menurut saya cukup menjanjikan untuk investasi saham ini, seperti itu. Nah, untuk pemula baiknya mulainya dari mana ya, kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kebetulan investasi saham ini atau saham ini udah dilindungi oleh negara dan dikelola oleh negara melalui Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk saham-saham yang bagus, saham itu kan ada saham busuk atau ada saham bagus, ada saham blue chip namanya kalau kita di investasi saham itu bagi pemula biasanya direkomendasikan untuk beberapa, kan ada 700 saham ya, 700 jenis saham di Bursa Efek Indonesia, dan tidak semuanya bagus sebenarnya. Tapi untuk pemula biasanya diarahkan untuk beberapa grup-grup atau grup kumpulan saham gitu, kumpulan saham. Kita biasanya mengenal, kita cari aja di Google, itu IDX 30. Nah, ini dari segi fundamental dan dari segi teknikal ini bagus banget. Jadi nggak perlu takut untuk investasi di bursa saham ini, di apa namanya, di IDX 30 ini, kumpulan daftar saham anggota IDX 30 ini, tinggal kita lihat ya. Nah, ini salah satunya Cepin, Cepokan, BTPS dan sebagainya. Atau di Kompas 100, di Kompas 100, ketika jadi Kompas 100, nanti ada 100 saham yang liquid, yang bagus, dan fundamentalnya juga cukup bagus. Nanti kalau untuk fundamental dan teknikal itu di video selanjutnya ya. Jadi saya untuk benar-benar pemula yang nggak tahu saham itu apa, saham itu seperti apa, dan kita kok bisa dapat untung dari saham. Nah, ini ada 100 pilihan saham dari 700. Ada juga LQ45. LQ45 ini perusahaan dengan likuiditas tertinggi. Ini juga untuk rekomendasi, tapi kalau bagi saya pribadi, untuk yang benar-benar pemula, mending kita investasi sahamnya di IDX 30. Itu dari segi fundamental dan likuiditas itu udah paling oke. Tapi kalau misalkan ini di LQ45, kadang-kadang ada beberapa perusahaan itu yang fundamentalnya nggak bagus, asalkan dia liquid ya dimasukin ke sini gitu loh. Jadi kalau menurut saya, orang yang belum terlalu paham tentang teknikal dan fundamental kurang, bisa aja ke blusuk, apa jatuh atau ya pokoknya rugi bandar lah, rugi banget di sini. Itu mungkin beberapa yang bisa saya rekomendasikan untuk saham-saham yang bisa dipilih oleh pemula seperti itu ya. Mungkin ini saja. Nanti untuk pembahasan teknikal dan fundamental, dan selanjutnya stock pick saham ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita supaya kita lebih semangat lagi bikin konten. Terima kasih.